Untuk sahabatku yang tinggal di dunia sebelah, aku menuliskan surat ini dengan jari yang masih hangat oleh cahaya layar. Malam tadi kotaku demam, dan aku diminta menemaninya sampai napasnya kembali teratur. Kau mungkin belum pernah membayangkan kota yang bisa demam, tapi di sini tuh perkara biasa. Atap seperti kulit, dinding seperti jaringan, dan jalan seperti aliran nadi yang pelan namun tegas. Ketika suhu naik, kami mendengar desa pendek keluar dari lubang ventilasi alga. Aku menaruh telapak tangan di kisi yang berembun, dan rasanya seperti dahi yang butuh kompres. Balai Saraf Kota memanggilku lewat pesan singkat yang tidak memakai kata yang rumit. Mereka hanya menulis bahwa kota ingin ditemani agar bisa tidur. Aku berjalan ke pusat akar, yang berada di bawah alun-alun. Di sana ada bangku kayu yang terasa seperti simpul saraf yang menunggu sentuhan. Kami menyebutnya kursi pendengar, karena ia menerjemahkan gelombang halus dari jaringan jamur. Saat duduk di sana, aku bisa merasakan pola yang berputar seperti denyut jantung. Malam tadi polanya terlalu cepat dan terlalu rapat. Itu tanda bahwa kota sedang mengerahkan seluruh daun dan alga untuk mendinginkan udara. Kota tidak suka panik karena panik boros energi. Ia memilih ritme yang hemat dan lembut bila bisa. Tapi malam tadi, ia perlu bantuan manusia agar tidak memaksakan diri. Kami di sini hidup dengan perjanjian sederhana yang kami sebut kohabitat. Intinya adalah kami memberi kembali apa yang kami pakai dalam bentuk yang berguna untuk metabolisme bersama. Udara yang kami panaskan harus ditukar dengan bayangan yang menyejukkan. Air yang kami kotori harus kembali jernih lewat taman rawa kecil di halaman. Suara bising harus dibayar dengan jam hening yang kami lakukan bersama. Perjanjian ini terdengar berat, tetapi sebenarnya membuat hidup lebih ringan. Karena ketika aturan meniru tubuh, keputusan jadi lebih mudah diterima. Malam tadi keputusan yang sulit adalah soal kanopi. Kanopi alga bisa dibentangkan untuk mendinginkan alun-alun, namun pasar malam akan meredup. Pedagang merasa takut kehilangan pembeli. Anak-anak ingin lampu terang untuk bermain. Para perawat air meminta kanopi, karena suhu kolam bioreaktor hampir melewati ambang aman. Kota mengirim angka yang membuat kami diam. Bukan angka suhu, melainkan angka tarikan akar yang menandai kelelahan jaringan. Itu seperti melihat seseorang yang tetap tersenyum padahal lututnya gemetar. Kami berkumpul di papan keputusan yang bisa disentuh. Setiap orang meletakkan telapak tangan dan menceritakan kebutuhan mereka dalam satu kalimat. Satu kalimat membuat kami jernih dan tidak berputar-putar. Pedagang meminta cahaya yang cukup untuk membaca harga. Perawat air meminta pendinginan selama 2 jam. Anak-anak meminta tempat untuk bermain kejar-kejaran tanpa membuat kolam panas. Aku mewakili kursi pendengar dan menyampaikan bahwa kota butuh jeda. Jeda itu seperti menurunkan bahu setelah seharian menahan tas yang berat. Kami menyepakati jam metabolik selama 30 menit setiap 2 jam. Pada jam itu lampu diredupkan, kipas diarahkan ke kolam, dan langkah kami dipelankan. Pasar menunda musik selama jam itu, dan kembali riuh setelahnya. Anak-anak beralih ke lorong selatan yang memakai lantai berpendar lembut. Perawat air menyanyi pelan agar ritme kota ikut turun. Kau mungkin bertanya, apakah ini tidak menyulitkan semua orang? Awalnya terasa aneh, tetapi lama-lama menjadi kebiasaan yang menenangkan. Kami menyadari bahwa jeda membuat suasana terasa lega, seperti setelah hujan kecil. Malam tadi, kota tertidur setelah jam metabolik kedua. Napasnya memanjang dan embun di kisi berubah menjadi titik yang malas bergerak. Aku menulis padamu ketika suara nadi jalan kembali lambat. Di sini kami mengukur banyak hal dengan rasa yang mudah dikenali. Kami tidak mengatakan efisiensi tinggi atau rendah tanpa contoh. Kami mengatakan apakah paru-paru kota bisa bernyanyi atau hanya mendesah.
Ketika kau berlari mengejar bus, di sini kami menyeimbangkan langkah dengan denyut jalan. Bus bergerak ketika jalan menyetujui ritmenya. Ritme disetujui bila penumpang tidak perlu mengerutkan dahi. Kau boleh tertawa kecil membacanya karena kedengarannya lucu. Tapi kami benar-benar memegang wajah sebagai alat ukur yang jujur. Kerut berarti ada beban yang tidak adil di satu sisi. Senyum berarti beban dibagi rata. Kota mengumpulkan ekspresi ini lewat panel kecil di halte. Panel itu tidak menyimpan foto, hanya pola otot yang anonim. Pola itu membantu daun mengatur bukaan pori. Jika terlalu banyak kerut, bukaan dipersempit agar angin mengalir pelan. Jika terlalu banyak kantuk, cahaya pagi dibuat sedikit hangat. Semua ini mungkin terasa seperti dongeng. Namun bagiku ini hanya hasil dari kebiasaan lama yang lahir dari banjir dulu. Nenekku pernah bercerita tentang banjir yang membuat sekolah pindah ke lantai 2. Saat itu kota belum punya paru-paru alga yang luas. Warga mengeluh dan menuduh kota tidak merawat saluran air. Lalu seorang guru mengusulkan untuk berhenti marah selama 1 jam. Mereka duduk di tangga, menutup mata, dan mendengarkan bunyi air yang masuk ke ruang bawah. Dari situ, mereka menemukan bahwa air tersumbat oleh serabut kelapa dari pasar. Pasar lalu mengubah kemasan dan menyisihkan tempat khusus untuk serabut. Kota menumbuhkan bakteri yang suka serabut dan mengubahnya menjadi bahan kompos. Banjir berkurang dalam 1 musim hujan. Sejak itu, kami belajar bahwa kota mengerti ketika kami mendengarkan lebih dulu. Mendengarkan tidak berarti diam tanpa pikiran. Mendengarkan berarti mengurangi niat menyerang agar makna bisa muncul. Aku sering memikirkan kata rumah dalam cara yang berbeda. Rumah bukan bangunan yang memisahkan kami dari udara. Rumah adalah cara kami mengatur napas bersama. Di sini ada pajak panas yang lahir dari ide sederhana itu. Jika tempatmu memantulkan panas seperti wajan, kau membayar pendinginan di tempat lain. Jika tempatmu menyerap panas dan menukarnya dengan udara sejuk, kau menerima kredit. Kredit bukan angka yang bisa dipamerkan. Kredit adalah hak untuk meminta pertolongan ketika tanamanmu kelelahan. Tetangga tidak merasa iri karena mereka percaya suatu hari akan saling menukar. Kami menyebutnya buku jejak. Buku itu bukan daftar dosa. Buku itu adalah cerita pendek tentang bagaimana kami saling menjaga. Anak-anak belajar membaca buku jejak sebelum belajar tabel perkalian. Mereka bilang, angka lebih mudah dipahami bila punya aroma daun. Di sekolah anak-anak, menyentuh lumut untuk belajar tentang luas permukaan. Mereka menghitung tetes air untuk mengerti waktu yang tidak membuat cemas. Guru memuji ketika jeda di antara tetes dibuat sama. Itulah latihan kecil, agar mereka tidak terburu-buru meminjam masa depan. Kami punya pasar yang dikelola oleh perut kota. Perut kota bukan mesin yang menelan tanpa rasa. Perut kota mengecap gizi dari sisa dan mengirim balik rasa yang bisa dimakan. Di sana, kau bisa membeli roti yang difermentasi oleh ragi yang mengenal suhu hari itu. Rasanya berubah halus mengikuti angin. Pedagang tidak menulis diskon besar di papan, karena papan seperti itu membuat kota pusing. Mereka menulis cerita singkat tentang proses roti hari ini. Cerita itu cukup membuat orang mengerti kenapa roti lebih padat atau lebih lembut. Kami menjaga humor agar hidup tidak meledak oleh keseriusan. Kadang kota bercanda tentang iklan parfum yang terlalu manis. Ia menutup pori sebentar saat iklan lewat agar tidak tersedak. Penonton tertawa karena itu terasa adil. Kami senang ketika mekanisme perlindungan tampil jujur seperti itu. Ada juga percakapan yang membuatku terharu.
Seorang penjahit tua meminta izin untuk meminjam dinding barat sebagai pengering kain. Ia menulis bahwa kainnya butuh angin lembut yang tidak panas. Kota menyetujui dan menumbuhkan kisi yang memantulkan cahaya pagi dengan perlahan. Kainnya kering tanpa rapuh, dan warna tetap utuh. Penjahit itu menaruh secangkir teh di kaki kisi sebagai ucapan terima kasih. Tentu saja, Kota tidak minum teh. Tapi uapnya membuat Alga tersenyum. Di sini tersenyum adalah kata untuk pola bukaan kecil yang merata. Aku juga punya pekerjaan sehari-hari sebagai penjaga neuron. Tugas utamaku adalah memastikan berita dari warga tidak membuat Kota cemas. Aku memeriksa kata-kata yang terlalu tajam agar tidak melukai jaringan yang rapuh. Itu bukan penyensoran. Itu seperti mengganti paku dengan kait yang tidak merobek kain. Jika marah harus keluar, kami beri jalur yang aman. Jalur itu mengantar marah ke tempat pembuangan sementara yang punya rumput tebal. Di sana marah bisa berubah menjadi kompos untuk akar yang butuh tenaga. Mungkin kau bertanya apakah kota kami selalu benar. Tentu saja tidak, karena ia juga makhluk yang masih belajar. Kadang ia terlalu protektif pada kabut pagi dan mengurung jalan terlalu lama. Kadang ia terlalu cepat membuka kanopi karena ingin melihat bintang. Kami mengajarinya dengan cerita yang mudah diingat. Kami bilang bintang akan tetap ada jika akar tidak kelelahan. Ia mengerti karena ia juga suka bercerita. Kota bermimpi dan mimpinya menetes menjadi gambar di dinding pusat akar. Suatu malam ia menggambar anak kecil yang berlari mengejar kupu-kupu dari cahaya. Kami menafsirkan itu sebagai permintaan untuk menambah lorong berpendar. Lorong itu kini menjadi tempat favorit bagi para lansia yang ingin berjalan dengan tenang. Mereka bilang warna biru muda di lantai membuat lutut terasa ringan. Kami percaya pada laporan sederhana yang keluar dari mulut yang jujur. Dokter di sini bertanya, apakah pasien sempat tertawa pagi ini? Jawabannya memberi petunjuk tentang pola tidur dan cairan tubuh. Kota tidak tertawa, karena ia tidak punya mulut. Namun ia suka mendengarkan kami tertawa, karena itu membuat bukaan porinya teratur. Ia bilang tawa manusia seperti metronom yang baik untuk penyejuk alami. Kau mungkin penasaran, apakah kami berdebat soal hak kota? Kami menyebut hak sebagai cara supaya semua pihak bisa melanjutkan esok hari. Hak kota adalah hak warga juga, karena kami berbagi paru-paru yang sama. Jika satu pihak terlalu rakus, esok menjadi berat dan tidak akurat. Karena itulah buku jejak penting sebagai ingatan bersama yang rendah hati. Kami menulis kegagalan dengan huruf kecil agar mudah diperbaiki. Kami menulis perbaikan dengan huruf biasa agar tidak sombong. Anak-anak tertawa ketika membaca bagian tentang lampu yang tidak mau mati. Lampu itu dulu keras kepala dan menyala sepanjang malam. Kota akhirnya membisikkan lagu yang membuat Saklar mengantuk. Setelah itu lampu tidur, tepat waktu. Cerita sederhana membuat kami mengingat pelajaran tanpa merasa digurui. Ada satu hal yang mungkin bisa kau bawa ke duniamu. Kami tidak mengejar pertumbuhan tanpa arah. Kami mengejar metabolisme yang seimbang, agar siang dan malam tidak saling menuduh. Di tempatmu mungkin ada perlombaan untuk menjadi yang tercepat. Di sini kami mengukur apakah langkah kami selaras dengan jantung kota. Jika ya, kami bisa bekerja lebih lama tanpa patah. Jika tidak, pekerjaan terasa bising dan hasilnya mudah retak. Aku tahu duniamu punya banyak kebijaksanaan yang berbeda. Aku menulis bukan untuk menggurui. Aku menulis agar kita bisa saling menukar cara bernapas. Kemarin aku menemani seorang remaja yang baru belajar menjadi pendengar akar. Ia takut karena mengira akan mendengar suara yang terlalu besar. Aku bilang bahwa suara kota justru kecil dan rapi.
Suara kota seperti garis yang digambar pelan di kertas. Ia menempelkan telapak tangan ke kursi pendengar dan menutup mata. Setelah beberapa menit, ia membuka mata dengan senyum bingung. Ia berkata bahwa ia mendengar suara kebun sekolah meminta waktu. Kebun ingin mematangkan tomat lebih lama agar rasa tidak meledak. Itu membuat kami mengerti bahwa jadwal panen harus diundur 2 hari. Keputusan kecil seperti itu menjaga kami dari kecewa yang tidak perlu. Kau akan menyukai cara kami merawat malam. Kami punya jam cerita di semua halte. Orang yang menunggu bus menceritakan satu kalimat tentang hari ini. Kalimat itu mengalir ke perut kota dan menjadi bumbu ringan untuk udara. Udara kemudian memberi rasa yang membuat orang menoleh dan melambat. Melambat tidak sama dengan malas di sini. Melambat berarti kembali bertemu dengan napas yang tertinggal. Setelah jam metabolik malam tadi, aku berjalan pulang lewat gang yang berpendar. Dinding memantulkan cahaya seperti kulit ikan yang sehat. Seorang pemusik jalanan memainkan nada yang sederhana. Ia tidak menaikkan volume karena tahu kota baru saja tidur. Ia mengubah tempo sehingga langkah pejalan kaki tetap ringan. Koin yang ia terima tidak banyak, tetapi semua orang tersenyum ketika melewatinya. Ia bilang senyum itu cukup untuk hari ini. Aku suka cara ia menutup tas gitar dengan sabar. Sabarnya menular ke lampu yang menurunkan terang tanpa perintah. Di tikungan aku bertemu 2 petugas air yang baru selesai tugas. Mereka menceritakan bagaimana alga menelan panas yang berlebihan. Mereka mengaku lelah namun bangga karena kolam selamat dari mendidih. Kami saling memberi salam pendek yang tidak membutuhkan kata yang rumit. Salam itu seperti menyusun kembali bahu yang sempat miring. Sampai di rumah aku menggantung sarung tangan di dekat jendela. Jendela membuka pori kecil yang mengundang angin dari kebun tetangga. Bau daun tomat masuk seperti surat kabar pagi. Aku menjerang air dan menulis kalimat pertama untukmu. Aku menulis dengan hati yang masih menyisakan ritme kota yang lambat. Aku ingin kau merasakan bahwa surat ini bukan pelajaran, ini ajakan berkawan. Jika suatu hari kau mengunjungi kami, kau akan melihat jalan yang menolak terburu-buru. Kau akan melihat anak kecil memegang jam pasir kecil untuk mengingat waktu istirahat. Kau akan melihat pedagang yang menukar panas dengan bayangan tanpa mengeluh. Kau akan melihat kursi pendengar yang memanggilmu dengan hening. Kau akan merasakan bahwa hening tidak sama dengan kosong. Hening di sini adalah alat kerja yang halus dan murah. Kami memakainya untuk memperbaiki salah paham sebelum salah paham tumbuh. Kadang ada orang yang menolak hening karena ia takut pada pikirannya sendiri. Kota pelan-pelan mengajarinya untuk menaruh pikiran di tanah seperti benih. Benih itu tumbuh menjadi daun kecil yang mengajak berbincang. Setelah itu, orang itu tidak takut hening lagi. Dalam beberapa hal, duniamu mungkin lebih lincah dari kami. Kau bisa memindahkan data jauh lebih cepat daripada kami memindahkan air. Namun, laju yang cepat kadang membuat tangan lupa meraba. Di sini kami meraba lebih dulu agar data tidak buta arah. Aku senang membayangkan korespondensi antara 2 kota kita. Mungkin suatu hari kau menulis bahwa gedung di sana ingin belajar bernapas. Mungkin suatu hari kami menulis bahwa akar di sini ingin belajar menari. Kami akan menukar cerita yang pendek namun berisi. Cerita yang bisa kau baca tanpa menahan napas. Karena menahan napas terlalu lama membuat mata dunia berkunang-kunang. Aku menutup bagian ini dengan kabar tentang mimpi kota. Pagi tadi ia memintaku mencatat satu kalimat yang aneh. Ia menginginkan pelajaran tertawa untuk dirinya sendiri. Ia belum tahu bagaimana caranya tertawa tanpa mulut. Kami sepakat untuk mengajak warga bercerita lucu saat jam metabolik berikutnya.
Kami akan melihat apakah pori-porinya bisa menirukan gelombang kecil dari tawa. Jika berhasil, udara malam akan terasa ringan seperti roti yang baru mengembang. Aku membayangkan kau juga tersenyum ketika membaca rencana ini. Senyum dari dunia sebelah pasti terasa sampai ke sini. Karena rasa tidak butuh paspor untuk melintas. Sampai di sini dulu kabar hari ini dariku. Aku berharap kalimat-kalimat ini menemuimu pada waktu yang tidak menyakitkan. Jika kau sedang penat, bacalah lagi bagian tentang jeda 30 menit. Tarik napas seperti kanopi yang membuka, lalu hembuskan seperti alga yang tenang. Biarkan bahumu turun setebal 2 jari. Itu cara kami mengukur istirahat yang cukup. Aku menambahkan beberapa cerita kecil agar kau ingat tekstur kota kami. Ada tiket bus yang bisa ditanam karena tinta dan kertasnya bisa menjadi pakan cacing. Ada jam dinding yang berdentang hanya ketika suhu ruang terlalu kering. Ada gardu listrik yang memelihara kebun bunga kecil untuk lebah malam. Ada jembatan akar yang tumbuh satu ruas setiap awal musim. Ada dinding yang mengucap selamat ulang tahun dengan menyalakan kilau halus. Ada ruang baca yang akan memudar cahayanya bila paragraf terlalu cepat dilahap. Semua itu membantu kami untuk tidak lupa bahwa hidup butuh ritme. Ritme menjaga kami dari letih yang tidak berguna. Ritme juga menjaga kami dari ambisi yang melompat. Aku menulis ini bukan untuk meromantisasi segalanya. Kami juga punya hari yang kusut dan orang yang keras kepala. Kami juga punya kesalahan hitung dan rencana yang jatuh. Namun kota mengizinkan kami memungutnya satu-satu dan merapikannya bersama. Kami kadang kecewa, tetapi kecewa di sini tidak dibiarkan berjalan sendirian. Ia diajak duduk dan disuguhi air yang dingin. Setelah itu ia lebih mudah dicerna. Aku ingin menutup surat ini dengan ucapan yang hangat. Terima kasih sudah mendengarkan Napas Kota lewat kata-kataku. Terima kasih sudah membayangkan gang yang berpendar dan kolam alga yang sabar. Jika suatu hari kau kirim kabar balik, aku akan membacakannya di kursi pendengar. Aku yakin kota akan tenang mendengarkan suara dari dunia sebelah. Dari temanmu yang tinggal di dunia sebelah, aku menitipkan salam untuk pagi yang akan kau jumpai. Terima kasih sudah mendengarkan surat ini sampai selesai. Mohon tekan tombol suka bila cerita ini menyentuhmu. Mohon berlangganan agar kau tidak melewatkan pesan berikutnya. Tulis komentarmu, karena aku ingin mengetahui bagian mana yang paling kamu rasakan. Jika kamu ingin mendukung kami, silakan gunakan kode QR di kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya lain dari seri yang berbeda. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga kau menontonnya dengan hati yang ringan.